Pandemi COVID-19 merubah tatanan masyarakat dunia. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat diimbau bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. Hampir semua negara menghimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, terkecuali memang bagi mereka yang harus keluar dan kegiatannya tidak bisa dilakukan dari rumah. Perubahan tersebut tentu juga berdampak luas pada banyak sektor. Pasalnya, berubahnya aktivitas masyarakat tersebut membuat dunia usaha sepi, seperti bidang pariwisata, transportasi online, penjualan retail, dan masih banyak lagi. Berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Sejumlah negara pun mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya. Jumlah kasus COVID-19 belum menunjukkan gambaran yang baik di tengah rencana pemberlakuan new normal. Mayoritas masih khawatir dan sebagian lagi menyambut dengan senang karena perekonomian akan segera bangkit. Sangat wajar jika ada yang khawatir untuk pemberlakuan new normal ini jika benar-benar diterapkan. Di sisi lain, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih terus mengancam. Korban jiwa akibat virus corona pun terus bertambah. Disinilah pola hidup baru atau new normal akan diimplementasikan. Dalam konteks new normal, semua bidang perlu diperhatikan, baik aspek sosial, pendidikan, politik, keagamaan, keamanan, pangan, transportasi, maupun kesehatan masyarakat. Aspek kesehatan masyarakat menjadi prioritas karena berperan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Karena itu, kesehatan dimasukkan dalam indeks pembangunan manusia selain pendidikan dan pendapatan. Khusus sektor kesehatan masyarakat itu, jika tidak disiapkan secara khusus sumber daya yang cukup dan kualitas, termasuk tenaga perawat di puskesmas, pandemi COVID-19 ini akan berlangsung lama, bahkan sulit dikendalikan dan bisa jadi akan muncul lagi pandemi-pandemi lain. Sejak awal bulan Juni 2020, pemerintah menetapkan tahapan atau fase yang normal. Pemerintah Indonesia sedang bersiap menerapkan tatanan hidup baru yang dikenal dengan new normal atau berdamai dengan COVID-19 dalam waktu dekat ini. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Nah, apa sih kata new normal itu sendiri? New normal punya padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu kenormalan baru. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. New normal juga merupakan perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, tetapi dengan dapat menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dengan diterapkan new normal ini, diharapkan mampu memulihkan kegiatan perekonomian yang pertumbuhannya sempat memburuk. Presiden mengatakan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci penerapan new normal. Oleh sebab itu, pemerintah mengarahkan TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat. Teman-teman pasti bertanya-tanya, sebenarnya mengapa pemerintah akan menerapkan kebijakan new normal, padahal kasus positif belum menurun? Beberapa alasan diantaranya, pertama, vaksin yang belum ditemukan dan WHO menyebutkan bahwa coronavirus tidak akan hilang. Kedua, agar kegiatan perekonomian tetap berjalan. Dan yang ketiga, untuk menghindari PHK bagi para pekerja. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Saat berada di fase normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat, terutama dalam lingkungan kampus. Virus ini menyebar lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya bisa menginfeksi tubuh kita. Yang harus kita waspadai adalah percikan air liur orang yang terinfeksi virus ini bisa menempel di meja, kursi, dan benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang menyentuh benda tersebut akan tertular karena tangan bisa memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut melalui sentuhan. Langkah awal dari new normal ini adalah mencegah penularan dengan menerapkan 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Apabila kita terpaksa keluar rumah, maka wajib pakai masker sesuai imbauan pemerintah. Bukan hanya untuk melindungi diri sendiri,
Masker juga dapat melindungi orang-orang di sekitar kita jika digunakan dengan cara yang benar. Cara menggunakan masker ini penting untuk diperhatikan, karena jika hanya asal-asalan, jangankan melindungi, penggunaan masker yang salah malah bisa menjadi tempat bersarangnya virus dan bakteri yang akan membahayakan kesehatan. Lalu, bagaimana cara penggunaan masker yang benar dan aman? Perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum menyentuh masker, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, ambil masker dengan cara memegang tali pingkatnya atau tidak menyentuh bagian kain yang akan menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, perhatikan ukuran dan bentuk masker. Jangan gunakan masker yang longgar maupun yang terlalu kecil. Yang keempat, pastikan masker dalam keadaan bersih dan tidak rusak. Yang kelima, jika menggunakan masker bedah atau masker kain dengan model yang berlipat, pastikan lipatan kain pada bagian luar mengarah ke bawah supaya tidak menjadi tempat bersarangnya debu dan kotoran. Gunakan masker dengan benar. Pastikan masker menutupi mulut, hidung hingga dagu. Pastikan pula tali terikat dengan baik dan kencang. Selama menggunakan masker, jangan menyentuh area masker bagian depan. Jangan gantungkan masker pada leher. Jika memang sudah tidak digunakan, segera lepaskan masker dengan cara yang benar. Sebelum melepas masker, cuci tangan dengan hand sanitizer terlebih dahulu. Lepaskan masker dengan cara memegang tali pingkatnya tanpa menyentuh bagian depan masker. Didahului dengan tali bagian bawah, lalu tarik masker menjauhi muka. Buang masker bedah pada tempat sampah khusus. Jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah melepaskan masker. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan jika sedang bepergian, jangan lupa untuk membawa hand sanitizer pribadi. Untuk mencuci tangan secara menyeluruh, kalian perlu waktu sekitar 40 detik hingga 1 menit. Kebersihan tangan yang baik bisa secara signifikan mengurangi penyebaran bakteri dan kuman berbahaya lainnya. Berikut adalah 6 langkah cuci tangan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan yang perlu Anda terapkan dan ajarkan pada keluarga atau orang tersayang di sekitar Anda. Selanjutnya, tuangkan 1-2 pompa sabun cuci tangan dan ingat, jangan terlalu berlebihan. Perkirakan hingga setidaknya dapat menghasilkan busa yang cukup. Pertama, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. Bagian telapak tangan bisa jadi mengandung banyak kuman dan bakteri. Saat Anda berkeringat, keringat bisa berkumpul di telapak tangan. Jika dibiarkan, bakteri atau kuman yang menempel bisa terus berkembang biak. Telapak tangan juga adalah bagian utama yang bersentuhan dengan benda dan sumber kotoran. Saling gosokkan telapak tangan yang satu dengan telapak tangan lainnya untuk menghilangkan bakteri. Kedua, gosok telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan sela jari, begitupun sebaliknya. Punggung tangan juga berpotensi menyimpan kuman dan kotoran. Oleh karena itu, membersihkan punggung tangan juga tidak boleh dilewatkan saat Anda sedang mencuci tangan. Ketiga, gosok telapak dan telapak dengan jari saling terkait. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan kotoran atau bakteri yang ada di sela-sela jari. Rapatkan kedua telapak tangan, lalu saling kaitkan jari layaknya orang tengah berdoa. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah ini memastikan agar bagian ujung jari juga ikut dibersihkan dan dapat terkena busa sabun secara maksimal. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kuman dan kotoran yang ada di sekeliling jempol ikut terbilas. Keenam, kuncupkan jari dan putar di atas telapak tangan. Pada tangan, kuku jari juga menjadi salah satu bagian yang rawan menjadi sarang kuman. Untuk itu, Anda perlu membersihkannya saat sedang mencuci tangan. Caranya, kuncupkan jari tangan kanan di atas telapak tangan kiri, lalu putar selama beberapa kali. Lakukan hal yang sama untuk tangan sebaliknya. Setelah semua langkah cuci tangan tersebut sudah rampung dilakukan dan seluruh bagian tangan sudah digosok bersih, saatnya membilas kembali sisa sabun dengan air mengalir. Lalu, keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu kering. Agar higienitas tangan tetap terjaga, matikan keran dengan siku tangan atau handuk agar kuman yang menempel di keran tidak mencemari tangan yang sudah bersih. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain.
Alasan penting menjaga jarak di tengah pandemi yaitu untuk menghindari risiko terkena droplet COVID-19. Droplet atau percikan air liur dari orang lain ketika berbicara, batuk, dan bersin bisa menjadi sumber penularan. Melindungi anggota keluarga di rumah, memutus rantai penularan mengingat grafik penularan yang kian meningkat hingga detik ini. Nah, gimana teman-teman? Tadi itu langkah yang sederhana, tapi bisa melindungi diri kita dan orang sekitar yang kita sayangi dari penyebaran virus ini. Kami dari Angkatan Newman 19 mengucapkan Selamat ulang tahun Relawan WGA.